posisi gambar masuk. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Priyo Handoko SSY. Kajian kali ini kita akan membahas Kitab Minhajul Muslim dengan tema Makna-makna Akhlak Mulia. Kajian ini diselenggarakan secara online dari Masjid At-Tauhid di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan taufik yang dengannya kita mudah untuk beramal soleh, yang dengannya kita mendapatkan banyak kemuliaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Sepatutnya seorang muslim, mukmin, muhsin untuk selalu mengaturkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya untuk mencintai ilmu, untuk mencintai Al-Qur'an, untuk mencintai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu karunia yang begitu besar, begitu indah yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan tidak banyak ataupun sedikit sekali dari kalangan manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kenikmatan ini. Sebagaimana dikatakan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam, untuk melencengkan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau wahai ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia, hamba-hambamu yang bersyukur. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersyukur tatkala mendapatkan makanan, minuman, bukan hanya bersyukur tatkala mendapatkan limpahan rezeki, tetapi bersyukurlah pula ketika kita mendapatkan kenikmatan yang terindah. Allah tancapkan, Allah tumbuhkan, suburkan kenikmatan taufiknya, keimanan kita di dalam hati kita, yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua, mengutus kepada kita semua, yaitu seorang manusia, Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita semua risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau, sehingga kita memiliki ilmu, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang menuju kesengsaraan, mana yang menuju kebahagiaan. Tidaklah itu adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa yang sepatutnya kita syukuri dan kita jaga, jangan sampai kita melepaskannya. Karena bisa jadi setan selalu menghampiri kita, menyesatkan kita untuk menjauhi kebaikan dan selalu dekat dengan keburukan. Itulah tugasnya setan, iblis, menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaitannya dengan kemuliaan seorang mukmin, seorang hamba yang cinta dengan ilmu agama. Cinta akan mendengar firman-firman Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasul-Nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, untuk mendapatkan ilmu, yaltamisu fihi, di sini menunjukkan bahwasanya apapun caranya, apapun usahanya, upayanya untuk mendapatkan ilmu, untuk memahami agama ini dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, maka dia mendapatkan kebaikan yang begitu banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat salak, kemudian setelah itu yaltamis, yang menunjukkan bahwasanya usaha dia dimulai dari usaha awal dia, walaupun dia belum mendapatkan ilmu tersebut, langsung diberikan ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal contoh, tatkala seorang hamba terbetik di dalam hatinya ingin mengikuti suatu kajian, ataupun terbetik hatinya untuk membuka HP-nya untuk mendengarkan kajian, misalkan ingin membaca Al-Quran, ingin mendalami ilmu agamanya, baru terbetik, baru berniat, bertekad bulat untuk melaksanakannya, maka pada saat itulah argo pahalanya berjalan, dimulai, walaupun dia belum berhasil mendapatkan ilmu tersebut. Misal ketika dia ingin berangkat menuju suatu tempat yang di situ dipelajari, dipahami tentang Al-Quran dan hadis, dia belum sampai di tempat tersebut yang ingin dia tuju, di masjid atau tempat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mendapatkan musibah, misal kecelakaan, misal dia meninggal dunia di tengah perjalanan menuju tempat yang dimana dipelajari tentang Al-Quran dan hadis, maka dia masuk kategori dalam hadis ini yang dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala yang begitu besarnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka, berusaha untuk menempuh, yaltamisu fihi ilman, kemudian dia berusaha untuk meraih, ketika dia sudah berusaha untuk menumbuhkan keinginan untuk mendapatkan ilmu, setelah itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai, memahami apa yang dijelaskan oleh seseorang yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, maka dia dikategorikan yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu yang memberikan dia kemuliaan, yang mana Nabi SAW secara bahasa Arab menggunakan kalimat iltimas, iltamasa yaltamisu. Ingat, hadis ini sering dibacakan oleh para ustadz, sering dibaca oleh kita semua dalam kitab-kitab kaitannya dengan penuntut ilmu, adab penuntut ilmu, ataupun kemuliaan dari ilmu agama. Akan tetapi kita tidak mengetahui begitu indahnya makna hadis ini, begitu cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat, setiap kalimat dari hadis-hadisnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat iltimas. Kata para ulama, kalimat iltimas beda dengan tolaba ataupun makna yang semisal, yang kita terjemahkan secara letterlek, secara bahasa, yaitu mengambil, meminta. Tetapi secara bahasa Arab yang mendetail adalah tolabul a'la minal adna, mengambil sesuatu yang ada di atas dari bawah. Jadi posisi dia dari bawah, mengambil sesuatu yang di atas. Itu arti dari kata iltimas. Iltimas. Nabi SAW adalah ummi.
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi Nabi SAW langsung Allah ajarkan kepadanya tentang keilmuan. Yang mana Nabi SAW pintar, cerdas memilih kata, memilih bahasa. Sehingga inilah salah satu mukjizat Nabi SAW untuk membungkam orang-orang yang menentang dakwahnya, yang menghina, mencibir dakwah Nabi SAW. Kalau benar-benar Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menggunakan kalimat yang begitu indah, yaitu beradablah tatkala mencari ilmu, berusaha untuk rendah hati, rendah hati, tidak sombong. Ketika kita hadir di majelis ilmu, jangan malah kita terbetik di dalam hati kita bahwasanya itu sudah saya kuasai ilmu yang disampaikan ustaz tersebut, misal itu pelajarannya sudah saya lewati semua. Itu bukan adab seorang penuntut ilmu, karena Nabi SAW menggunakan kata-kata iltimas. Dia harus rendah hati, tidak sombong. Itu syaratnya untuk mendapatkan kemuliaan dari hadis ini. Kemudian apa Nabi SAW katakan? Sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Allah mudahkan dia untuk menuju surganya. Allah mudahkan, Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan untuk beramal, untuk menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya kelak. Nah, itu syaratnya. Kalau kita ingin menempuh suatu perjalanan, maka kita harus tahu langkah-langkah mana saja yang menuju ke tempat yang ingin kita tuju tadi. Dan semua manusia pasti sepakat apabila mereka ditanya manakah yang mereka pilih, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, pasti mereka memilih kebahagiaan. Manakah yang kamu pilih, neraka atau surga, pasti mereka memilih surga. Maka kita semua sangat berhasrat sekali, berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat dan merasakan sedikit pun, sedetik pun akan azabnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita betul-betul memperhatikan adab-adabnya dalam menuntut ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menuju surganya kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ini adalah pertemuan yang ketiga kaitannya dengan makarimul akhlak, tentang kepribadian yang luhur, perilaku yang baik yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang hakikat makna dari atau hakikat eksistensi dari akhlak itu sendiri, akhlak mulia itu sendiri ataupun akhlak yang buruk itu sendiri. Yang semuanya itu berasal dari jiwa, berasal dari hati seseorang hamba. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu apapun itu, maka kita harus kenali dulu hakikatnya seperti apa. Kenali dulu apa? Hakikatnya seperti apa. Terkadang hakikatnya beda atau hakikatnya sama, namanya sama. Kalimatnya sama nih, tapi hakikatnya beda. Nah, makanya kita harus kenali hakikat akhlak itu apa sih. Yang sudah kita jelaskan kemarin adalah hakikat dari akhlak itu adalah jiwa seseorang. Pembahasannya tentang jiwa. Terminal awalnya dari jiwa. Sehingga kalau orang betul-betul telah beramal soleh, berakhlak mulia, maka menunjukkan hatinya bersih, jiwanya jiwa yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu terlihatnya amalannya buruk, amalannya buruk, akhlaknya jelek, itu menunjukkan bahwasanya hatinya telah dikotori dengan kemaksiatan. Jiwanya betul-betul buruk, jiwa syarirah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu singkatnya kaitan tentang pembahasan kemarin. Dan kesempatan kali ini yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami
materi pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan berusaha beramal dari apa yang kita akan pelajari, dan jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Yaitu tentang, dan tetap kita lanjutkan dari setiap kata dari kalimat beliau di dalam buku ini, yaitu kaitannya dengan makna-makna akhlak mulia. Sebelum kita masuk kepada tema, yaitu tentang makna akhlak mulia yang dijelaskan oleh para ulama, adalah kita mendengarkan beberapa hadis dari Nabi SAW yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4 tentang akhlak Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki perilaku akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa amarahu bi mahasinil akhlaqi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk berusaha memiliki akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Faqal idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini salah satu contoh perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang akhlak mulia, atau perintah untuk berusaha memiliki kepribadian yang baik, budi pekerti yang luhur. Di dalam surat Fussilat ayat 34 Allah katakan idfa' billati hi ahsan. Balaslah orang yang berbuat jahat kepadamu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik. Berusaha untuk bersabar tatkala kita didolimi. Kalau kita bisa bersabar. Kalau misalkan kedolimannya berlebihan, maka bisa kita adukan kepada pemerintah keamanan untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan dia telah mendolimi kita, tapi kalau bisa kita cegah dengan kemuliaan dari akhlak kita, yaitu kita balas dengan kebaikan kita, bukan malah dibalas dengan setimpal, ya, dia mukul kita balas pukul. Seharusnya seorang muslim tatkala diperlakukan suatu perbuatan yang buruk kepadanya, maka dia berusaha untuk membalas dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam surat Fussilat ini, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, bisa jadi antara dirimu dan dirinya ya, terjadi permusuhan. Memang awalnya memang engkau dan dia saling memusuhi, saling benci, tidak menyukai, tetapi engkau utamakan akhlak mulia, tidak malah membalas gitu dari perbuatan jelek dia, ka'annahu waliyun hamim. Bisa jadi dia akan menjadi temanmu ya, yang baik, yang akrab. Maka dia akan berpikir, kalau orang yang betul-betul hatinya masih bagus, masih sehat, ketika dia berbuat dolim, kemudian yang didolimi dia malah berbuat baik, maka dia akan berpikir akan indahnya syariat Islam yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang mendolimi dirinya. Maka dia akan malu kepada orang yang didolimi dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita membalasnya, mencacinya berlebihan, misalkan berlipat-lipat, justru dia semakin marah, semakin membenci kita dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala al-akhlaqa al-fadila sababan tunalu bihil jannatul 'aliyah. Faqala. Begitupun firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya.
Alladzina yunfiquna fi sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mana mereka, jadi orang-orang yang diperintahkan untuk bersegera meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersegera mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya tatkala lapang ataupun susah. Ya, terkadang orang itu menginfakkan hartanya tatkala lapang, memiliki rezeki yang lebih, memiliki apa? Rezeki yang banyak. Jadi ketika mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, tidak terasa beban yang dia rasakan tatkala beratnya mengeluarkan harta. Tetapi tatkala orang itu pas-pasan hartanya, ya, dalam kesempitan rezeki, maka juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginya untuk menginfakkan dari sebagian rezekinya. Dan orang-orang yang selalu berusaha untuk menjaga dirinya dari amarah, dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini sudah kita jelaskan di pertemuan pertama kaitannya dengan pentingnya belajar akhlak mulia, dan sudah kita bahas 3 poin. Walaupun hadis ini dan sering hadis ini kita dengar, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini, tetapi ada hadis yang lain yang hasan, dia dari jalur lain yang mana yang lebih kuat, wallahu taala alam, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahwasanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak adalah hadis sahih. Kemudian akhlak mulia adalah salah satu sebab beratnya amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Jadi nanti kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di situ nanti ada timbangan buruk atau timbangan baik, tergantung nanti yang berat yang mana, yang buruk atau yang baik. Kalau yang berat adalah kebaikannya, maka dia diampuni kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan baginya dan masuk surga tanpa melihat azab api neraka. Dan sebaliknya apabila yang berat malah keburukannya, kebaikannya sangat ringan, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan di dalam api nerakanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Tatkala kematian datang kepada mereka, ini kematian datang kepada mereka. Tiba-tiba kematian datang kepada salah seorang di antara kita. Maka dia mengatakan, qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi kematian itu tiba-tiba, mendadak. Tak kenal sakit atau tak kenal sehat, semuanya kena. Baik yang muda ataupun yang tua, kecil ataupun yang gede, wanita ataupun laki-laki, pejabat ataupun rakyat jelata, semuanya akan dihampiri akan kematian Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kepadanya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat An-Nisa ayat 87, dimanapun kalian berada, kematian selalu mengiringi, mengintai, menjemput kalian. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kenapa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke muka bumi ini? Misal nih, ya, para penghuni kubur saat ini, ya, penghuni kubur, saudara-saudari kita yang telah berpisah dengan dunianya. Dia menempati rumah singgahannya 1,5 meter lah kira-kira. Tidak luas. Padahal di dunianya dia memiliki rumah yang berhektar-hektar. Rumah yang berhektar-hektar, harta yang melimpah ruah, tetapi tatkala ajal tiba, kematian tiba, maka semuanya ditinggal. Dan dia akan menempati suatu tempat, ruangan, rumah singgah yang teramat sangat kecil, sendirian, tanpa selimut. Kalau kita bayangin itu ya,
tanpa selimut. Ketika hujan bagaimana coba? Kedinginan. Kan air pasti nanti langsung ke tanah. Ketika panas terik, belum lagi di dalam tanah ada banyak binatang-binatang yang bisa membahayakan jiwa atau tubuh seorang mayit. Tetapi kan kehidupan mereka beda dengan kehidupan kita. Fatrahnya mereka berbeda dengan alamnya kita. Tidak bisa kita bayangkan. Tapi kalau kita bayangkan begitu sengsaranya, begitu sedihnya. Ya, tidur ya, di tempat ya ibarat kata kita punya kos-kosan, kamar yang 1,5 meter. Mau bolak-balik pun susah, gitu ya. Mau bolak-balik pun susah. Jadi untuk apa kita di dunia ini banting tulang? Semua tenaga kita kerahkan, kita usahakan, pikiran kita usahakan semua untuk mendapatkan dunia, sudah didapatkan tiba-tiba ditinggal begitu saja, begitu hinanya. Maka tidaklah amalan ataupun bekal yang paling utama yang harus kita kumpulkan di dunia ini untuk menghadapi hari esok adalah amalan soleh. Nah setelah ini Allah SWT katakan tentang perkara amalan soleh. Maka dia katakan la'ali amalu soleh fi matarak, ya Allah bangkitkanlah aku, kembalikan aku lagi ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Lihat ini kalimat la'ali amalu solihan, agar aku bisa beramal soleh. Nah soleh di sini adalah akhlak, gitu loh. Soleh di sini apa? Akhlak. Jadi akhlak yang ingin dia lakukan. Dan penyesalan pada saat itu sudah tidak ada manfaat lagi. Tidak ada manfaat lagi. Kalla, Allah bantah, Allah jawab dari permintaan si mayit yang sudah dicabut ruhnya dari badannya. Yang dia minta agar dikembalikan dunia dan bisa beramal soleh. Maka Allah katakan kalla, tidak mungkin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Penyesalan yang engkau katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sudah, pintu tobat sudah ditutup ketika kematian itu tiba. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di baliknya ada barzakh. Yaitu dia masuk ke alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah nama lain dari yang kita kenal saat ini, yang sering kita dengar adalah alam kubur lah. Alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh itu kata para ulama adalah al-hajiz baina syai'aini. Jadi kalau kita ditanya alam barzakh itu apa sih? Apakah termasuk akhirat? Apakah dia alam sendiri? Maka jawabannya adalah dia alam sendiri. Kata para ulama al-barzakh di sini adalah al-hajiz baina syai'aini. Pemisah antara dua sisi. Dua alam. Alam dunia dan alam akhirat. Nah dia singgah di situ sebelum nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan dia, nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Kemudian Allah SWT lanjutkan firman-Nya kaitannya dengan orang yang meninggalkan amalan saleh, kemudian kematian telah menghampiri dirinya dan penyesalan tidak ada manfaat lagi. Ketika ditiup sangkakala, yaitu pada hari kiamat kelak, fala ansaba bainahum, tidak ada manfaat lagi dari keturunan mereka, kesombongan mereka tidak ada manfaat lagi, harta benda mereka sudah tidak ada gunanya lagi, dan tidak ada lagi mereka saling bertanya, dan mereka akan memikirkan perbuatan mereka masing-masing. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nah ini yang jadi konteks kita. Barang siapa yang berat timbangannya pada hari kiamat, berat di sini adalah kebaikannya. Dia selalu berusaha untuk memaksimalkan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk berbuat baik. Jadi kalau kita mau menjelaskan pentingnya ilmu akhlak itu tidak habis-habis. Ya, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan pertama kemarin cuma kita sampaikan 3 poin saja. Sebenarnya ada 20 poin lebih tentang keutamaan akhlak mulia, tetapi saya cukupkan 3 poin saja. Insya Allah kita akan sampaikan beberapa poinnya di kajian-kajian yang lainnya. Jadi penting banget masalah tentang akhlak. Akhlak itu salih.
amalan soleh. Dan barang siapa amalan kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa keburukannya lebih berat, kebaikannya ringan, ya, jadi barang siapa kebaikannya ringan, jadi jarang melakukan kebaikan, justru sebaliknya melakukan amalan-amalan sayyi'ah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika alladziina khasiru anfusahum, dan merekalah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi, jiwa-jiwa mereka yang merugi. Ini perhatikan nih. Jadi ayat ini pas banget dari apa yang kita bahas kemarin. Jadi akhlak itu kaitannya dengan apa tadi kata beliau di dalam buku ini? Anfs atau nafs. Nafs ya, jiwa kalau kita terjemahkan, atau hati, ruh. Ya, jadi berangkat dari ruh, dari jiwa seseorang, dari hati seseorang. Akhlak mulia itu. Jadi kalau akhlak mulia itu terlihat dari perbuatannya, lisannya. Tetapi juga di situ ada jiwa yang berperan besar di dalam hati-hati seorang anak Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, ya saya ulang lagi sebelumnya, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum, barang siapa yang kebaikannya ringan, malas untuk berbuat baik, malas untuk beramal soleh, malas untuk berakhlak mulia, ringan kebaikannya, justru amalan sayyi'ahnya, keburukannya lebih banyak ketika ditimbang pada hari kiamat kelak, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sedikit pun yang luput dari mata Allah Subhanahu wa taala, dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab, Allah mengetahui segala sesuatu. Faulaika alladziina khasiru anfusahum, merekalah orang-orang yang merugi anfusahum, jiwa mereka. Ya. Jiwa mereka. Apa yang merugi? Jiwanya. Karenanya itu tadi, amalan soleh itu muncul karena jiwanya baik. Amalan jelek itu muncul karena jiwanya jelek. Dari ayat ini. Merugilah semua orang-orang yang ringan kebaikannya, keburukannya banyak. Fi jahannam khalidun, dan di api neraka, mereka dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun, dan wajah-wajah mereka disiram dengan api neraka sehingga wajah-wajah mereka muram, sedih, sengsara karena siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah Subhanahu wa taala katakan, lanjutkan ayat ini, silakan nanti dibaca lagi, kaitannya dengan percakapan antara hamba dengan Rabb-nya, hamba yang merugi di dunia dan di akhiratnya. Silakan dibaca mulai dari surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai habis di akhir ayatnya. Kaitannya tentang penyesalan seorang hamba jiwa yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah telah datang kepada kalian, kepada engkau, ayat-ayatku yang telah dibacakan kepada kalian. Sekarang nih kita baca nih tentang akhlak mulia, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bacakan. Kemudian kita tetap masih tidak bersemangat untuk berbuat baik, tidak bersemangat untuk beramal soleh, justru sebaliknya, maka Allah akan mengatakan hal ini kepada kita semua. Fakuntum tukadzibun, justru kalian malah mendustakannya. Fakuntum biha tukadzib. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kaitannya sangat erat antara kesuksesan seorang hamba dengan akhlak mulia. Kemudian saya langkah ya, saya ambil kesimpulan-kesimpulan yang penting dari penjelasan beliau. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini kaitannya dengan tentang
kemuliaan akhlak seorang hamba, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Jadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, yang paling dicintai, yang disukai oleh Nabi SAW adalah, ataupun orang yang dekat kepada Nabi SAW pada hari kiamat kelak, dan jelas manzilah kedudukan Nabi SAW pada hari kiamat kelak adalah manusia yang paling mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak atau di hari kiamat kelak adalah mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh pengarang rahimahullah taala, "Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'iful ibadah." Sesungguhnya orang itu ketika dia mencapai akhlak yang mulia, bisa memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang luhur, maka dia akan menandingi kedudukan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang paling mulia pada hari kiamat kelak, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Walaupun ibadahnya lemah. Walaupun ibadahnya lemah, maksudnya dia hanya sekedar menjalankan ibadah yang wajib-wajib saja misalnya, tapi dia memiliki karakter akhlak yang baik, maka dia dengan akhlak yang baik tadi, yang akhlak yang mulia tadi, dia mendapatkan derajat yang tertinggi, kata Rasulullah SAW, wa syarafal manazil, derajat yang tertinggi pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibadahnya sedikit, tidak banyak. Kemudian pengarang menjelaskan tentang perkataan-perkataan para ulama tentang arti makna dari husnul khuluq atau akhlak yang baik. Dan beliau di sini menjelaskan membawa perkataan Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang begitu terkenal. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan makna dari akhlak yang mulia itu apa? Ada 3 poin, silakan dicatat ya. Jadi 3 poin arti makna dari akhlak itu sendiri. Jadi kemarin kita bahas tentang hakikatnya apa sih gitu ya. Akhlak yang mulia itu berangkat dari mana? Itu yang kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang poin apa saja yang dikatakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga kita bisa langsung segera berusaha untuk mengamalkannya. Ada 3 kata Imam Hasan Al-Basri. Pertama, husnul khuluqi bastul wajhi. Akhlak yang baik itu adalah muka wajah yang berseri-seri, tidak muram, tidak masam ketika berjumpa dengan manusia. Itu pertama. Yang kedua, ini ceria wajahnya ya, senyum. Kalau dilihat sama yang lain itu enak sekali gitu ya, semangat gitu. Kalau kita lagi sedih misalkan, lihat wajah dia itu kayaknya semangat gitu. Kenapa? Karena wajahnya betul-betul bersinar-sinar, baik dari akhlaknya. Kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, wa badlun nada. Wa badlun nada. Badl itu adalah usaha keras. Usaha keras, berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk nada, melakukan suatu kebaikan, kedermawanan. Jadi misalkan di hadapan kita ada kebaikan yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Maka segeralah untuk kita lakukan. Jangan nanti jangan sampai ada taswif. Taswif itu artinya
nanti dan nanti, dan itu adalah senjata yang kuat dari senjata-senjata setan. Jadi setan itu memiliki banyak khutbah, memiliki banyak langkah-langkah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Orang yang beriman, janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan langkah-langkah setan. Dan ayat ini menunjukkan langkah-langkah jamak. Berarti banyak langkah-langkah setan yang harus kita ketahui. Jangan yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin ya, masalah kita kadang-kadang nggak merasa setan itu musuh. Padahal dia 24 jam tidak pernah istirahat, selalu nyerang kita, selalu mukul dan nendang kita. Dan kita merasa tidak melawan, tidak menapis atau menangkis. Tidak merasa kalau dia itu musuh. Justru malah dijadikan teman. Betul. Jadi salah satu senjatanya setan adalah yang paling berat adalah, yang paling kuat adalah taswif. Taswif itu nanti. Artinya apa? Nanti. Saufa, nanti dah. Misalkan ada waktu lagi longgar nih, ya. Longgar, lagi nyantai, nganggur lah dalam artian. Bisalah sholat duha 2 rakaat. Tapi di dalam hati, nanti kayaknya enakan olahraga dulu, enakan ini sesuatu yang mubah lah, dikalahkan lah isinya. Nantilah akhirnya apa? Lupa. Ya, alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, setan ngomong. Dia senang kalau dia sudah berhasil menjerumuskan kita untuk menunda-nunda kebaikan. Nah, badlun nada, jadi penggunaan beliau dalam bahasa Arab menerjemahkan akhlak mulia itu adalah badl. Badl itu usaha keras. Jangan letoy, jangan lemes. Terus semangat. Walaupun terkadang kita sering dibisikkan sesuatu yang bikin kita was-was, lemas dan lainnya. Tapi tetap harus kita bangkitkan semangat kita di dalam hati kita untuk nada berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wakaful ada, berusaha untuk mencegah keburukan. Mencegah keburukan. Jadi jangan hanya fokus kepada amalan soleh saja, kemudian kita luput akan mempelajari, memahami, memperhatikan jalan-jalan keburukan. Bisa jadi kita terjerumus di dalam keburukan tersebut tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Itulah yang kemarin yang sudah kita sampaikan hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman tentang beliau kalau tanya kepada Nabi SAW, kebanyakannya pertanyaan tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena beliau takut nanti bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Jadi ada 3 poin gitu ya. Singkatnya seperti itu. Bastul wajhi, berusaha untuk wajah yang berseri-seri, murah senyum, ramah tamah, dan berusaha untuk mengamalkan amalan saleh kebaikan dan berusaha untuk menjauhi keburukan. Itu ringkasan makna akhlak yang mulia, kata Imam Hasan al-Basri. Kemudian terjemahan yang lain atau makna lain yang datang dari Abdullah bin Ibnul Mubarak rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi banyak ya penjelasan-penjelasan para ulama tentang apa sih akhlak mulia, apa sih akhlak mulia. Kita sampaikan beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah rahmatan wasi'ah dalam kitab ini. Yang pertama tadi apa? Al-Imam Hasan al-Basri, husnul khuluq itu adalah bastul wajhi, badlun nada, kaful adha. Itu yang pertama dari Al-Imam Hasan al-Basri. Yang kedua, Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Ibnul Mubarak yang terkenal ya. Ibnul Mubarak ini satu letting, satu angkatan dengan bapaknya Imam Bukhari. Jadi bertemu dengan bapaknya Imam Bukhari. Ulama yang sangat terkenal yang diketahui akan keilmuan yang begitu dalamnya. Kata beliau menjelaskan tentang akhlak yang mulia.
Husnul khuluqi fi thalathi khisal. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu ada 3 poin juga, sama ya, seperti Imam Hasan al-Basri. Ada 3 poin juga. Tapi maknanya beda, lafadznya beda, tapi tetap pada intinya sama. Secara maknanya, hakikatnya sama. Kata beliau yang pertama, ijtinabu al-maharim. Ijtinabul maharim, berusaha untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan, gitu ya. Berusaha menjauhi sesuatu yang diharamkan. Sama seperti penjelasan Imam Hasan al-Basri, kaful ada, sama. Kemudian yang kedua, wa talabul halal. Wa talabul halal, berusaha untuk mengerjakan amalan soleh. Apa saja yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk melakukan dan mengerjakan hal tersebut. Itu sama dengan penjelasan Al-Hasan al-Basri, yaitu badlun nada. Beda yang ketiga, kata beliau, wa tausi'ati 'alal 'iyal. Tausi'ah 'alal 'iyal. Tausi'ah 'alal 'iyal ini adalah melapangkan rizki, kebaikan kepada keluarga. Jadi utamakan kebaikan atau gaulilah, bermuamalah ya, kepada keluargamu dengan muamalah yang terbaik. Itu yang beda. Kalau yang pertama dari Hasan al-Basri adalah bastul wajhi, juga masuklah kategori sebenarnya, tapi secara umum ada beberapa yang berbedaan di sini. Tausiah. Nah, tausiah 'alal 'iyal ini artinya apa? Melapangkan rezeki kepada keluarga atau berbuat baik kepada keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Kalau kita statusnya anak ya kepada orang tua gitu, dan yang lain-lainnya. Kalau kita status kita istri pada suami dan anak-anak, status kita adalah suami pada istri dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang ada di rumah tangga kita. Kalimat ini itu berangkat dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi. Nabi SAW mengatakan, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Ashura wassa'allahu alaihi sanata kullaha. Ya, barang siapa yang berbuat baik, melapangkan rezeki, belanja lah bahasa kita, kepada keluarganya di hari Ashura, maka Allah SWT akan melapangkan kepadanya setahun secara keseluruhannya. Akan tetapi hadis ini banyak diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ghairu mahfudz, ada yang mengatakan mungkar seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Ibnu Abdul Bar dalam Istidkarnya mengatakan hadis ini mungkar. Mungkar, tidak terdapat dari sabda Nabi SAW. Ada beberapa jalur yang lemah di sini. Allah Ta'ala alam, hadis ini mungkar ataupun lemah dalam periwayatannya, isnadul hadisnya. Akan tetapi secara maknanya baik, secara maknanya bagus. Mungkin misalkan teman-teman sekalian kaum muslimin mendengar hadis ini, ya barang siapa yang melapangkan belanja, ya, biasanya istri nih yang menyampaikan di sini, ya, ketahuilah hadis ini mungkar. Ya, man wassa'a 'ala iyal, barang siapa yang melapangkan rezeki, belanja kepada keluarganya, misalkan istri menyampaikan hadis ini kepada suaminya biar belanjaannya ditambah dengan hadis ini, ketahuilah hadis ini mungkar. Mungkar itu tuh apa? Mungkarnya bahasa Indonesia memang mungkar ya. Tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Walaupun ada yang membawakan hadis ini sahih, tapi pendapatnya lemah. Ya, mungkar. Tetapi pengarang kitab ini membawakan makna hadis ini saja, tidak mengatakan kalau ini dari Nabi SAW. Jadi secara makna benar. Secara makna benar, tapi jangan kita sandarkan kepada Nabi SAW yang
seakan-akan telah mengatakan hadis ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Mubarak kaitannya dengan husnul khuluq begitu indah sekali, bisa kita ambil banyak kesimpulan. Satu saja kesimpulannya begitu indah, begitu bagusnya. Tadi kan kata Ibnu Mubarak makna husnul khuluq, arti dari akhlak yang mulia itu apa? Ijtinabul maharim, berusaha untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat ataupun yang haram. Kedua, tolabul halal, berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketiga yang jadi tolak ukur saya, titik berat saya dalam menjelaskan tentang makna tausi'ah alal iyal pada kesempatan kali ini adalah berusaha untuk melapangkan rezeki, berbuat baik kepada keluarga. Ingat, keluarga ya, kalimatnya di sini iyal. Walaupun juga ada pendapat yang mengatakan seperti salah satu mufti, tapi ghairul mu'tabar, Al-Azhar, ya, ini di Al-Azhar, tapi beliau mengatakan bahwasanya iyal di sini adalah fakir miskin. Iyal di sini adalah artinya adalah fakir miskin, maksudnya melapangkan rezeki kepada fakir miskin. Tetapi makna yang benar adalah iyal di sini adalah keluarga. Nah, apa sih faedahnya dari tausi'ah alal iyal? Jadi tolak ukur kebaikan seseorang, kalau kita ingin mencari istri misalkan, mencari suami, ataupun hanya mencari sahabat yang baik, pastinya kita berhati-hati. Cari istri, cari suami, cari sahabat yang betul-betul memiliki akhlak yang baik, jangan sampai memiliki akhlak yang buruk. Caranya bagaimana? Tanya orang rumah. Tanya orang rumah. Orang rumah dia gitu ya. Misal kita ingin cari seorang istri misalkan. Seorang istri wanita gitu ya. Tanya kepada kerabatnya, orang tuanya tentang akhlak si wanita ini. Kenapa? Begitupun sebaliknya. Kenapa? Karena orang itu kalau berbuat baik di luar rumah itu gampang. Berbuat baik di luar rumah itu apa? Gampang, mudah. Banyak orang berbuat baik di luar rumah. Di luar rumah ya. Kenapa? Di situ ada sesuatunya masalahnya. Ada sesuatunya. Kenapa sih dia baik banget sama saya? Karena dia ini teman bisnis. Teman bisnis. Sehingga dia mau tidak mau harus berbuat baik sama teman bisnisnya. Kalau dia malah jelek akhlaknya, maka bisnisnya akan bangkrut misalkan. Makanya dia memaksakan diri untuk berbuat baik kepada si teman bisnisnya tadi. Jadi mudah untuk berbuat baik di luar rumah. Tapi kalau sudah dimasuk di rumah, di dalam rumahnya, apa yang diharapkan oleh anak istrinya misalkan? Apa yang diharapkan oleh istri dan suami dan anak-anaknya, ataupun orang tuanya, ataupun saudara-saudarinya? Apa yang diharapkan kepada mereka semua? Tidak begitu banyak daripada yang di luar rumah. Maka dia terkadang berat, malas untuk berbuat baik. Maka disitulah kelihatan hidung belangnya, dia ini orang baik atau orang jelek. Jadi kalau saya boleh usul misalkan ya, dan semoga bisa didengar nih, SKCK, tahu SKCK ya? Kuliah untuk kerja dan lain-lainnya, surat keterangan kelakuan baik itu, nah itu yang tanda tangani, yang menyatakan baik atau buruknya seseorang itu adalah orang rumah. Harusnya seperti itu. Misalkan seorang suami kelihatannya di luar tuh baik banget gitu ya. Mungkin Anda lihat saya sekarang mungkin kelihatannya baik ya, tapi nggak tahu kalau di rumah bagaimana. Tanya orang rumah, gimana sih beliau? Makanya benar apa yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah akan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Betul nggak? Jadi benar apa yang dilakukan oleh para sahabat bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi mindsetnya seperti itu. Jadi kalau orang di luar rumah itu gampang banget berbuat baik. Tapi kalau di luar rumah sudah dilepas semua kebaikan-kebaikannya.
Nah, seperti itu. Nah, ini hikmah dari penjelasan para ulama tentang makna akhlak yang baik adalah salah satunya yang saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini adalah tausiah alal iyal, berbuat baik kepada orang rumah. Jadi standarisasinya adalah cara mendeteksi orang ini baik atau buruk, tanya orang rumah, ya. Tanya orang rumah. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari singkat tentang makna akhlak yang mulia. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya, ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya selalu berdoa agar mendapatkan istri yang berakhlak baik. Tapi ternyata saya mendapatkan istri yang tidak sesuai dengan kemauan saya. Sewaktu ta'aruf, dia berpura-pura baik. Begitupun orang-orang sekitarnya tidak ada yang mengingatkan tentang dia. Apakah ini ujian dari Allah? Saya ingin menceraikannya, tapi takut bahwa ini hanya ujian dari Allah sehingga saya tidak lulus ujian ini. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Berjerumus di dalamnya kaum muslimin, ya. Ada 2 poin yang ingin saya jawab dari pertanyaan tersebut. Pertama, kalau kita sudah memaksimalkan cara-caranya untuk mencari pasangan hidup kita, ya, yang paling baik akhlaknya, agamanya sudah kita maksimalkan dan cara-caranya benar dan baik, yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama bagaimana caranya, dan tadi juga baru kita jelaskan, tanya orang yang terdekat yaitu orang rumah, sudah kita lakukan ketika nikah dan sudah kita mantep nih, insya Allah nih anaknya baik nih, ya, orang ini baik, sudah saya jadikan istri atau suami. Qadarullah ketika sudah menikah terlihatlah akhlak sifat aslinya, akhlak dan sifat aslinya. Mending beberapa momen saja, tapi ini terus menerus. Ya, mungkin beberapa momen maksudnya adalah mungkin sesekali salah, sesekali jahat gitu ya. Tapi kayaknya ini terus menerus gitu ya, selalu memberikan cobaan-cobaan, menguji kesabaran kita. Maka di sini sudah lepas tangan kita. Kita sudah berusaha mencari sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mencari pasangan yang baik, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan itu semua kepada kita semua. Sudah usaha tersebut gitu, seakan-akan sia-sia, ya. Maka ketahuilah itu tidak sia-sia karena itu keluar dari kemampuan kita. Namanya hati seseorang itu yang memiliki, yang membolak-balikkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu ujian atau bukan dan harus diceraikan atau tidak? Maka harus dilihat, dilihat. Kalau misalkan istri Anda ataupun suami Anda sebaliknya gitu ya, kita bahas secara umum, terus intens, terus dia berbuat jahat, berbuat buruk, terlihatnya sebelum ta'aruf atau pas ta'aruf kita lihat kayaknya orangnya baik, ternyata pas nikah kok dia akhlaknya buruk, terus menerus gitu, dan tidak bisa diingati, sudah diberikan nasihat semaksimal mungkin dengan syarat, ya, dengan syarat akan membahayakan dunia kita, akan membahayakan akhirat kita, maka bismillah, ambil jalan cerai, talak. Dan nanti di sana Anda adukan kepada hakim, dan hakimlah yang akan memutuskan perkara Anda dengan dia. Nanti di sana ada mediasi, seorang hakim akan melihat dan akan memutuskan apakah diterima talak Anda atau sebaliknya khulu Anda seorang istri misalkan. Gitu ya. Jadi dilihat dulu, kalau misalkan efeknya tidak terlalu besar, ya biasa-biasa saja, yang dilanggar itu adalah hak-hak kita, hak-hak dunia kita, tidak hak-hak agama Allah Subhanahu wa taala, hak-hak aturan Allah Subhanahu wa taala yang akan membahayakan dunia kita dan akhirat kita, maka berusaha untuk bersabar, terus intens diberikan
wejangan-wejangan nasihat agar dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang betul-betul sudah tidak bisa lagi, ya bismillah, akan membahayakan dunia kita ataupun akhirat kita dan anak-anak kita dengan memiliki seorang ibu yang seperti itu atau seorang ayah yang seperti itu, maka serahkanlah kepada pengadilan agama. Nanti seorang hakim akan melihat maslahat dan mafsadatnya. Itu nasihat saya, dan ketahuilah semuanya itu pasti ujian ya. Semuanya itu ujian. Jangan malah dikatakan ini bukan ujian sehingga saya akan menceraikan dia. Semua yang ada di muka bumi ini ujian, baik dari ujian yang pahit ataupun ujian yang manis, semuanya ujian. Wallahu ta'ala a'lam. Dari Abdillah, Ustadz, ada seseorang yang terkenal baik, mudah tersenyum dan dimintai pertolongan, tapi dia susah untuk bayar utang. Apakah dia ini termasuk jelek akhlaknya atau sebagian saja yang jelek, Ustadz? Pertanyaan itu ya, sisi utang ya. Insya Allah besok mungkin ya kita jelaskan dari kesempurnaan akhlak itu apa saja sih gitu ya. Sebenarnya kesempatan pertemuan ini ingin saya jelaskan mana yang kelihatannya dia ini sempurna akhlaknya dan kita katakan kategori akhlak mulia atau akhlak yang buruk ataukah setengah-setengah, karena tidaklah perbuatan manusia itu bertingkat-tingkat dari satu dengan yang lainnya. Maka dari sini kita bisa melihat orang kalau susah bayar hutang, padahal dia memiliki kemampuan untuk membayar hutang, maka diancam oleh Rasulullah SAW akan kesengsaraan dalam hidupnya. Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, barang siapa yang niat kuat, tekad bulat untuk ingin membayar hutang, maka Allah akan mudahkan untuk membayar hutang. Tapi kalau dia sebaliknya tidak ada niat, apalagi tekad bulat untuk bayar hutang, maka Allah SWT akan sengsarakan kehidupannya. Maka di sini kita bisa melihat bahwasanya kalau orang susah membayar hutang itu menunjukkan akhlak dia kepada sesama itu jelek, akhlak dia kepada manusia. Taruhlah dia ibadahnya bagus banyak ya, amalan solehnya banyak kepada Allah SWT, tetapi sesama manusianya dia buruk dari sisi ini. Jadi salah satu yang harus dihindari adalah susahnya seseorang untuk membayar hutang. Tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya untuk membayar hutang. Itu adalah salah satu sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Karena itu adalah hak seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Yang ketika seorang ada meninggal dunia dan meninggalkan hutang, belum dia bayar, maka Allah SWT belum memaafkannya, tidak akan memberikan ampunan kepada dia, kecuali yang memiliki hutang tersebut mengikhlaskan si mayit tadi. Karena dia harus minta maaf, dia harus menyelesaikan urusannya di dunia antara manusia. Maka saya katakan orang yang semacam ini akhlaknya masih dipertanyakan. Dia harus belajar lagi untuk menjaga hak-hak sesama manusia. Walaupun kelihatannya ramah, baik, dan dia belum masuk kategori akhlak baik ya. Jelas apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, dia telah melakukan ijtinabul maharim ataupun kaful adha ya, melakukan suatu keburukan, mengganggu orang lain kan. Salah satu mengganggu orang lain adalah susahnya kalau ditagih hutang. Jadi orang yang sebenarnya dia butuh uang tersebut, kok malah ketika ditagih, yang ditagih malah lebih ganas daripada yang menagih. Nah, terkadang seperti itu. Maka dia bukan termasuk makna dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Orang yang memiliki kepribadian yang baik adalah kata Nabi SAW tadi, belum bayar, belum diterima uangnya itu ya. Ketika sudah diberikan, dia betul-betul niat tekad bulat untuk mengembalikannya secepat mungkin. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah
sifat atau karakter seseorang itu mempengaruhi akhlaknya Ustadz? Karena ada orang yang Allah berikan sifat yang lembut, ada juga orang yang Allah berikan sifat yang keras. Kaitannya tentang pertanyaan Anda, Allah Ta'ala kapan akan kita jelaskan. Pokoknya nanti kita jelaskan tentang macam-macam akhlak ya. Semoga besok atau lusa atau pertemuan berikutnya. Jadi dijelaskan para ulama, begitupun dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Makarimul Akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Di awal pembahasan beliau sampaikan di situ macam-macam akhlak manusia. Ada dua, saya jelaskan singkatnya aja. Ada yang muktasabah. Muktasabah ini betul-betul dilatih. Aslinya tidak bisa, tapi dia mau untuk melakukan hal tersebut sehingga dia menjadi terbiasa. Membiasakan sehingga menjadi terbiasa. Ada akhlak yang jibiliyah atau sajiyah. Jibiliyah itu memang dari sononya kalau kita katakan. Dari kecilnya itu sudah terdidik, sudah muncul jiwa-jiwa yang seperti ini. Jiwa yang melakukan suatu kebaikan. Mudah sabar, pemaaf. Itu misalkan dari kecil memang dia memiliki karakter yang seperti itu. Itu yang namanya jibiliyah. Tanpa usaha. Memang dari kecil bisa jadi dilatih oleh orang tuanya atau memang jiwanya memang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Allah kasih gitu loh. Allah berikan taufik di situ. Itu macam-macam dari akhlak muktasabah atau jibiliyah. Cuma nanti ada diperdebatkan oleh para ulama, manakah yang afdol? Manakah yang lebih banyak pahalanya? Orang yang akhlak jibiliyah atau muktasabah? Insya Allah akan kita jelaskan. Ingat ya, akhlak dibagi menjadi dua. Muktasabah itu betul-betul dia kepingin. Orangnya memang emosional, pemarah, tapi dia kepingin banget memiliki sifat sabar. Dia berusaha membiasakan itu sehingga dia menjadi terbiasa untuk bersabar. Itu yang namanya akhlak sabar, dia diperoleh secara muktasabah. Tapi jibiliyah adalah memang dari sononya, tanpa usaha, tanpa latihan, dari sononya memang dia terkenal dengan kepribadian yang sabar misalkan. Maka itu yang namanya jibiliyah. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang kan zaman medsos. Ada sebagian ikhwan kita bermudah-mudahan dalam mengupload rekaman ceramah atau kultum singkat miliknya sendiri dengan alasan dakwah. Maksudnya di medsos miliknya sendiri, suka motong-motong gitu Ustadz. Apa nasihat antum Ustadz? Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dakwah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk kebaikan kepada seluruh umat. Ketika seorang hamba terbetik hatinya untuk mendakwahkan orang lain, itu bagus. Itu sangatlah bagus dan baik. Jadi menginginkan kebaikan kepada orang lain itu adalah salah satu akhlak mulia juga, agar dia mendapatkan kebaikan pula. Bukan hanya saya saja, bukan hanya kita di masjid saja tidak mau berbagi kebaikan kepada orang lain, maka dia harus berbagi kebaikan kepada orang lain dengan cara berdakwah. Jadi berdakwah ya pada intinya. Maka kita harus mengerti tentang uslub, cara, metode, manhaj berdakwah itu seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Tidak langsung des-des gitu ya, langsung apa yang kita ketahui langsung kita sampaikan. Semua yang kita dapatkan dari ustadz langsung kita sampaikan ke orang lain, ke orang tua kita. Terkadang apa yang kita pelajari itu tidak cocok dengan orang lain. Ketika kita mempelajari fikih dakwah, nanti ada banyak kitab tentang fikih dakwah. Banyak sekali kitab-kitab tentang fikih dakwah. Salah satunya Usus fi Manhajis Salafil Ummah Dakwati ilallah. Banyak, salah satunya di situ dijelaskan tidak semua materi agama itu disampaikan kepada setiap orang.
terkadang ada orang-orang yang tidak cocok disampaikan materi ini. Tidak cocok disampaikan materi ini. Yang harusnya disampaikan materi ini yang cocok gitu loh. Gitu ya. Nah, itu cara metode dakwah seperti itu. Jadi siapakah yang menyampaikan itu semua, atau siapakah yang mengerti yang kalau ini disampaikan cocok, di sini tidak cocok? Itu ulama ataupun orang yang betul-betul memahami ilmu fikih dakwah. Jangan sembarang kita mengetahui langsung kita dakwahkan kepada orang lain. Maksud ana adalah ketika Anda mengupload tulisan Anda ataupun orang lain dan Anda ketahui yang akan mengkonsumsi tulisan Anda, video rekaman kajian Anda atau orang ustadz lain, maka harus Anda pikirkan siapa yang akan mendengarkan isi dari tema ini, materi ini. Bisa jadi ada orang-orang yang memang tidak cocok untuk disampaikan materi ini, sehingga akan menjadi bumerang bagi Anda. Maka berusahalah untuk memahami dakwah atau fikih dakwah terlebih dahulu, dalami ilmu Anda dulu, sehingga di situ nanti Anda bisa melihat mana yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, mana yang jangan saya sampaikan dahulu. Para ulama itu terkadang, dan ini saya jelaskan ya, para ulama ketika ditanya tentang permasalahan A, di tempat A, ya, misalkan ada pertanyaan nih, pertanyaannya A. Di tempat A, beliau mengatakan tidak tahu. Tidak tahu. Salah satunya Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan. Beliau ditanya tentang permasalahan A di tempat A. Beliau jawabnya tidak tahu. Tetapi ketika ditanya pertanyaan A di tempat B, beliau jawab. Beliau jawab. Kenapa? Ketika saya jawab ini pertanyaan, ternyata di situ ada mad'u, orang-orang yang mendengarkan yang tidak siap mendengarkan pertanyaan atau mendengarkan jawaban dari pertanyaan A tadi, itu akan lebih besar mudorotnya, sehingga beliau mengatakan saya tidak tahu. Tapi ketika di tempat lain beliau jawab, padahal di tempat Anda mengatakan tidak tahu. Itu salah satu contohnya Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan. Jadi maksud saya adalah dalami ilmu Anda dulu sehingga Anda mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang lebih utama untuk disampaikan dan mana yang nanti dulu akan disampaikan. Seperti itu, ya. Insya Allah akan apa yang Anda akan lakukan akan diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekalipun itu ustadznya, misalkan rekaman kajian, misalkan, walaupun sekalipun ustadz, maka juga Anda harus perhatikan, ya. Apakah ini yang saya sampaikan ini baik untuk follower saya, pengikut saya, ataupun teman-teman sosmed Anda, ataukah tidak. Gitu. Itu aja, wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, mungkin sedikit meluruskan dari maksud pertanyaan tadi Ustaz. Kesan dari seseorang yang mengupload video tersebut atau ceramah itu terkesan tampil sebelum ini Ustaz, sebelum layak ini sesuai keilmuannya itu Ustaz. Terkesan gimana tuh Ustaz nyebutnya itu? Ya kurang lebih gitu Ustaz. Jadi yang oh ya, saya paham, gitu ya. Jadi tidak semua orang yang mengetahui ilmu kemudian dia langsung menyampaikan, mendakwahkan, ya. Salah satu ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya setiap yang kita dakwahkan walaupun sedikit harus disampaikan dengan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sampaikan kepada seluruh umat, pada manusia, dari daya apa yang datang dariku, walaupun satu ayat, satu ilmu maksudnya. Dari hadis ini mereka mengatakan semua yang kita ketahui kita sampaikan semua, walaupun baru ngaji, walaupun baru 1 jam belajar, ya. Itu makanya ada yang namanya apa? Langsung dakwah singkat, baru belajar langsung dakwah singkat, karena dia baru belajar sedikit dari ilmu agama.
maka itu akan membahayakan dirinya dan orang lain. Membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Dia akan menyesatkan atau disesatkan. Menyesatkan manusia karena ilmu agama ini berat. Ilmu agama ini disampaikan jangan satu-satu ini aja yang penting, ini enggak usah. Enggak, dia kompleks. Dia betul-betul komprehensif, luas. Luas, ketika kita mengetahui ilmu agama secara luas, secara komprehensif, dari segala macam bentuk cabang-cabangnya, maka kita bisa berpikir, mana yang harus disampaikan. Ini cocok enggak? Ini nih. Kayak kita bagi makanan lah gitu. Jangan apa yang kita punya sedikit langsung kita kasih. Padahal ada ilmu yang mengatur ilmu ini, paham? Jadi ada ilmu yang harus kita ketahui yang mengatur ilmu ini. Jangan ketika kita mengetahui ilmu ini kemudian kita sampaikan sebelum mengetahui ilmu ini. Jadi ada ilmu yang mempelajari ilmu. Bingung kan? Ada ilmu yang mempelajari ilmu lainnya. Itulah yang disebut adab. Adab dan yang lainnya. Jadi saya katakan bahwasanya ya tak layaklah orang yang baru belajar kemudian dia tampil di khalayak ramai menyampaikan tentang agama. Didalamkan dulu ilmunya baru dia sampaikan dari apa yang dia ketahui dari keilmuan secara komprehensif dari ilmu agama Islam ini. Jadi itulah pentingnya tholabul ilmi. Pentingnya tholabul ilmi. Jadi ada masa-masanya ya. Ada masa-masa belajar, ada masa-masa dakwah. Kecuali sesuatu yang urgent misal, ketika dia ngaji 1 jam, belajar tentang tauhid, tentang kesyirikan. Ternyata di rumahnya, orang tuanya, keluarganya terjatuh dalam kesyirikan. Maka pada saat itu dia harus dakwai keluarganya untuk keluar dari kesyirikan tersebut. Karena dia baru ngaji, baru tahu tentang ini dan itu. Nah itu contoh misalnya, kalau urgent banget gitu. Betul, makanya fikihnya ini yang harus kita pahami dulu. Ini pantas gak disampaikan? Momennya sampai enggak? Pas enggak? Momen-momen untuk menyampaikan dakwah ini pas apa enggak? Jadi ada masa belajar, ada masa dakwah. Bisa jadi masa-masa atau momen-momen belajar diiringi dengan masa-masa momen-momen dakwah. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya para ulama belajar ilmu itu lama dulu, baru menjadi ulama, baru menjadi mufti, baru menjadi syekh seperti Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan dari syair yang sangat-sangat terkenal, beliau mengatakan ta'allamtul ilma bi 20 sanah. Aku belajar Al-Qur'an dan hadis itu 20 tahun. Coba bayangkan, 20 tahun. Al-Imam Ibnu Mubarak belajar Al-Qur'an dan hadis itu 20 tahun. Wa ta'allamtul adabah bi 3 sanawat. Tetapi ketika aku mempelajari adab selama 30 tahun, selisih 10 tahun. Jadi beliau belajar adab 30 tahun, tata caranya, bagaimananya, baru beliau melajari Al-Quran dan hadis. Berarti berapa? 50 tahun belajar baru beliau menjadi seorang ulama. Jangan kita yang baru ngaji langsung buat tulisan, rekaman, kirimkan, membahas tentang ini, membahas. Bahaya banget itu. Pasti ada yang luput dari apa yang dia sampaikan. Itu sebenarnya ilmunya seperti ini, tapi dia sampaikan ini. Terkadang saya pun juga seperti itu. Ketika baru-baru selesai belajar, ketika baru-baru selesai kuliah, menyampaikan ilmu, kajian, khutbah dan yang lainnya, saya tidak sadari terkadang ada beberapa materi yang salah, gitu. Itu saya ya, yang saya belajar agama itu mulai tahun 2005 sampai 2015, ya berapa? Ya sekitar 15 tahunan. Terkadang pun ada beberapa yang saya luput, salah menjelaskan, salah ilmunya. Nah ini kita baru ngaji beberapa jam, beberapa hari, kemudian langsung berani berbicara tentang agama. Itu bahayanya. Itu ya, Wallahu ta'ala alam. Saja. Semoga kita semua di dunia dan di akhirat kita kelak
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita telah ketahui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.